Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal perkuliahan pada studi geografi lanjut tadi ya, bahwa ada hal yang ingin saya diskusikan ya. Jadi hari Sabtu ini itu kan saya udah janji ya sama teman-teman, khususnya yang kelas malam, untuk kita belajar ngedrone. Ya, belajar ngedrone. Akan tetapi saya hari Sabtu ya, jadi dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu itu saya itu jadi panitia nikahan tetangga saya nih. Jadi jadi panitia nikahan tetangga saya ya. Jadi tahu ya mungkin teman-teman yang tetangganya nikah ya. Jadi pasti jadi seksi sibuk ya, seksi sibuk sehingga hari Kamis, Jumat, Sabtu ya untuk yang sesi malam itu saya nggak bisa ngisi. Di hari Kamis itu dengan yang semester 2, hari Jumat itu dengan mahasiswa prodi Teknik Informatika, dan hari Sabtu pagi itu pas jadwal akad itu saya jadi salah satu saksi pernikahan tetangga saya. Jadi untuk minggu ini kita belum bisa agendakan hari Sabtu. Kemudian karena Kamis Jumat itu saya nggak bisa diganggu karena saya terlibat di panitia nikahan tetangga saya. Hari Rabu atau besok jam 5, kira-kira kelas malam itu bersedia nggak kalau kita mencoba ngedrone? Mungkin bisa diwakilkan jawabannya dari, nggak bisa jawab sekarang juga ya, karena Ainul harus diskusi ke kelasnya ya. Opsi yang kedua adalah kalau misalnya gini, untuk yang kelas reguler pagi itu prakteknya dengan Pak Ghazali itu ada jadwal untuk praktek ngedrone sesuai dengan jadwal praktek fotogrametri di masing-masing kelas. Kalau yang dari kelas malam, apakah besok Sabtu itu ada jadwal ngedrone juga nggak ya? Ainul, dari Pak Wenang, karena pengajarnya bukan Ghazali, tapi Pak Wenang. Ainul, coba. Halo Ainul. Atau mungkin perwakilan kelas yang malam yang lain, Daniel Christian mungkin bisa bantu jawab. Halo Daniel Christian. Atau Ronaldo, monitor Ronaldo. Ya Pak. Hari Sabtu ini praktek fotogrametri itu ada agenda ngedrone atau enggak ya? Untuk agendanya belum ada Pak. Belum ada ya. Ya Pak, belum ada Pak. Kalau besok jam 5 sampai jam 6, itu bisa nggak kita agendakan untuk mengganti hari Sabtu? Nah, yang McDermott itu kan udah balik tuh jam 5. Jam 3 kan udah balik tuh. Ya Pak. Gimana? Kelas malam bersedia nggak? Kita besok jam 5 sampai jam 6 lah. Kita nyoba 1 jam untuk memberikan bekal ke teman-teman ngedrone ya, karena ngedrone ini juga akan teman-teman aplikasikan di Tanjung Piayu ya, baik di mata kuliah fotogrametri ataupun kadastral. Jadi kalau besok jam 5 apakah berkenan teman-teman? Izin Pak, mungkin yang untuk yang magang di Denmark mungkin setuju Pak, karena kan kami juga nggak ada kesempatan lain Pak. Yang teman-teman yang lain mungkin nanti saya butuh jawaban malam ini ya. Iya Pak. Saya insya Allah bisa. Kalau misalkan, jadi kalau yang McDermott itu kan baru mewakili berapa kelompok ya, baru 1 kelompok kan. McDermott itu kan kelompok 11 ya. Izin Pak, yang di McDermott itu kelompok 9 sama sebagian ada di kelompok 11 dan 4 Pak. Yang 4 itu 2 orang Pak. Kemudian yang 11 itu ada 7 mungkin Pak. 9 dan 10 kebanyakan Pak di Dermata. Sisanya 9 Pak. 9-10 ya? Iya Pak, betul. Oke.
sebenarnya saya butuh minimal perwakilan 2 atau 3 orang setiap kelompoknya sih, supaya saya memastikan bahwa nanti kan satu area di Tanjung Priayu itu dibagi menjadi 10 area ya. Jadi saya tadi pagi sudah sempat diskusi dengan Rova kelas A itu bahwa nanti dibagi 10. Berarti setidaknya teman-teman tuh punya pilot dan observer ya, kalau bahasa biasanya itu kita adalah co-pilot yang apa namanya bertugas untuk melakukan atau menerbangkan drone. Jadi nanti kalau kita nerbangin 3 kali flag kayaknya nggak terkejar waktu ya, karena memang cuma 1 jam ya dari jam 5 sampai jam 6. Tapi ya kita coba kejar ya minimal sekali atau 2 kali kita ngeflag supaya teman-teman enggak, kalau ada masalah pada saat ke lapangan kita bisa adaptif nih ya, adaptif untuk menggunakan drone. Jadi sistematikanya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman ya mungkin saya mengkhususkan yang dari McDermott karena jelas jam kerjanya sampai jam 3. Kalau yang baru pulang jam 5 ya mungkin nanti bisa menyesuaikan atau nanti konfirmasi ke saya apakah bisa hadir atau enggak. Kemudian kita ngedrone ya, yang dari McDermott ya, misalnya saya tugaskan aja Ronaldo ya. Ronaldo itu silakan borang ke Mas Ghazali ya, Mas Ghazali sebelum jam 5 ya. Kemudian nanti yang mengembalikan drone-nya itu nanti karena Ghazali mungkin pulang jam 5, nanti biar drone-nya itu di lab survei dulu ya, baru besoknya dikembalikan oleh besoknya baru kan hari Kamis ya, hari Kamis itu biar dikembalikan oleh kelas B atau kelas C ya, saya kok lupa ya jadwalnya ya. Pada saat hari itu saya melaksanakan 2 praktek ini. Dari saya cek jadwal ya. Jadwal saya itu, oh iya, ini pas ini. Jadi silakan teman-teman borang atau bisa komunikasi dengan kelas C ya. Kelas C itu dia juga ngedrone dari jam 15.20 ya, 15.20 sampai jam 5 itu kelas C. Kemudian nanti kelas malam itu dari jam 5 sampai jam 6. Itu mohon Ronaldo mewakili kelas malam konfirmasi bahwa untuk borang yang dilakukan kelas C itu dilanjutkan kelas malam, dan nanti oleh Pak Faroki akan dikembalikan hari Kamisnya setelah digunakan oleh kelas A ya. Jadi peminjaman drone-nya itu mulai dari kelas C, malam, dan A. Itu yang pertama, konfirmasi itu. Yang kedua adalah konfirmasi ada terkait baterai. Jadi baterainya itu minimal ada tambahan 1 baterai lagi untuk nerbangin drone. Takutnya nanti habis pada saat dipakai kelas C dan kelas malam, kelas A nggak bisa nerbangin drone karena kapasitas baterainya habis. Gitu ya Ronaldo ya. Baik Pak. Itu ya Ronaldo ya. Silakan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan kelas C. Oke, kemudian nanti tentukan aja kita kalau 1 jam mungkin 2 kali terbang. Nanti yang kelompok berapa sih kelas? Berarti kelas malam itu kelompok 4, 9 sama 10 ya? Kelompok 4 silahkan tetapkan 1 pilot dan 1 observer. Kemudian kelompok 9 dan 10 itu tetapkan 1 pilot dan 1 observer ya, sehingga nanti kita nggak usah nunjuk-nunjuk, langsung kita setting drone-nya, langsung kita bisa terbangkan. Itu ya teman-teman ya. Oke, terkait praktek besok apakah ada yang kita diskusikan atau ditanyakan? Ya, oke, kita masuk ke materi ya. Jadi sebenarnya untuk kalau kita lihat dari learning ya, dari learning
dari learning mata kuliah survei kadastral. Materi yang seharusnya saya ajarkan minggu ini adalah perubahan mindset dalam pengukuran bidang tanah. Ya, bentar ya, agak remote laptop saya. Jadi seharusnya kalau kita urutkan berdasarkan semester lesson plan atau rencana pembelajaran semester, itu minggu ini setelah kita mempelajari identifikasi bidang tanah pada minggu kemarin, itu adalah masuk ke materi yang namanya, ya, nah ini, masuk ke CLO nomor 2, yaitu perubahan mindset dalam pemetaan bidang tanah terintegrasi. Sebenarnya ini adalah materi kenapa sekarang pengukuran bidang tanah itu menggunakan teknologi foto udara. Bahkan yang mulai tahun ini nantinya menggunakan teknologi LIDAR. Jadi seiring berkembangnya waktu itu juga berkembang proses pemetaan kadastral itu semakin berubah-ubah ya. Jadi 2 minggu setelah minggu kemarin itu kita masuk CLO 2 itu adalah membahas tentang perubahan mindset pemetaan bidang tanah terintegrasi. Akan tetapi berhubung pelaksanaan praktek nanti itu akan dilaksanakan pada minggu kelima atau minggu sebelum puasa, maka ada pergeseran CLO adalah course learning outcome ya, atau tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi yang seharusnya diajarkan pada minggu ke 3, 4, 5, 6 ya, yang seharusnya diajarkan pada minggu 5 dan 6 ya. Ini saya geser untuk diajarkan di minggu ketiga dan minggu keempat ya. Jadi pemetaan menggunakan wahana drone dan pemetaan bidang tanah. Untuk 1 minggu itu ada 2 materi sebenarnya. Yang pertama adalah pemetaan materi menggunakan wahana drone, yang kedua adalah materi cara mengetahui akurasi hasil pengamatan pengukuran dan pemetaan ya. Oleh sebab itu, untuk memenuhi materi ini nanti kita akan coba kejar waktunya kalau bisa selesai jam 10 lebih 10 ya, tapi saya cukup sanksi ya bisa menyelesaikan 2 materi ya. Jadi nanti saya berbuih-buih gitu ya, ada 3 materi dalam 2 sesi gitu ya, dari survei hidrografi lanjut tadi sampai ini berbuih-buih gitu ya. Iya, nanti belajar mandiri kemungkinan salah satu materinya itu belajar mandiri ya. Ya. Kemudian minggu depan itu juga saya akan tetap membahas tentang pemetaan menggunakan wahana drone, tapi untuk prakteknya itu adalah pembuatan peta kerja dan suplesi ya. Jadi ini akan dikerjakan pada minggu depan. Jadi minggu depan itu kita akan melaksanakan praktek ya, jam 7 sampai jam 8.40 ya. Jadi itu pertama kali jam praktek dilaksanakan jam 7 karena saking banyaknya mata kuliah survei yang dilaksanakan di semester 4 ya. Jadi jam 7 sampai jam 8.40. Itu kita menggunakan GPS, TS, dan pita ukur. Ya, semoga dalam 2 sesi bisa selesai gitu ya. Oke. Kita masuk ke materi yang pertama. Jadi teman-teman mohon maaf kalau misalkan saya kecepatan dalam menyampaikan, itu mungkin bisa di-cut atau dipotong Pak penjelasannya terlalu cepat gitu ya. Tapi karena memang didasari karena waktunya memang terbatas. Oke, ini adalah materi tentang akuisisi data foto udara. Nah, mungkin nanti di mata kuliah fotogrametri dengan Bapak Winang itu akan dijelaskan lebih detail ya terkait fotogrametri, apa itu teknologi fotogrametri. Di mata kuliah ini tuh saya hanya menyinggung ya terkait salah satu metode pengukuran pada pemetaan bidang tanah terintegrasi ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada pertemuan minggu kemarin bahwa terjadi perkembangan teknologi ya, teknologi dalam akuisisi atau pemetaan bidang tanah ya. Tapi mulai dari menggunakan peta ukur, menggunakan metode planimetrik sederhana, kemudian menggunakan total station,
kemudian berkembang dengan teknologi strategis menggunakan satelit GPS, metode RTK, dan saat ini berkembang menggunakan teknologi foto udara. Karena dengan foto udara itu bisa melakukan pemetaan pada area yang sangat luas dengan waktu yang singkat. Meskipun wahananya juga relatif mahal. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan peralatan yang sama, ya misalnya kita compare apple by apple ya, kalau kita lihat itu Total Station itu kalau yang mereknya bagus ya Topcon atau Sophia itu kisaran harganya 80 sampai 100 juta gitu ya. Kemudian kalau GPS geodetik itu kisaran harganya 150 juta. Kemudian kalau drone itu drone yang RTK itu harganya 90 juta. Itu yang udah RTK itu. Bukan yang drone biasa. Kalau yang drone biasa kisaran harganya 10 juta ke bawah gitu ya. Kemudian dengan adanya teknologi baru namanya LiDAR, itu harganya juga cuma siapa ini ya Allah. Sabira di nah, oke. Sekarang menggunakan teknologi LiDAR harganya juga 1,5 miliar. Jadi apa artinya? Artinya adalah sebenarnya ketika kita melakukan pengukuran, kita tidak melulu membahas tentang berapa harga wahana yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Pak, paling murah menggunakan total station. Oke, kita menggunakan total station, tapi kalau untuk area yang berhektar-hektar, kita butuh waktu berapa hari. Kalau kita menggunakan wahana foto udara, contohnya yang fixed wing ya, bukan yang quadcopter. Kalau yang digambar ini kan quadcopter ya. Ini drone Cipantom RTK ya. Kalau yang fixed wing itu jauh lebih cepat dalam akuisisi datanya gitu ya, dan lebih efisien. Jadi kalau ibarat kata proyeknya misalnya harganya sama untuk melakukan pengukuran 250 hektar, ya kita lebih milih menggunakan fixed wing gitulah ya. Fixed wing itu kita bisa sewa ataupun beli modal gitu ya. Oleh karena itu memang penting kita memerlukan pemetaan terintegrasi itu menggunakan foto udara. Nah, pada beberapa pertemuan kemarin saya juga sudah bahas bahwa terjadi paradigma yang salah yang selama ini sudah terjadi di bidang kadastral. Ya, sejak Soekarno dan Bung Karno dan Bung Hatta menghargai kemerdekaan RI tahun 45 bahwa pemindah kekuasaan akan dilaksanakan secara sama dan tempo singkat-singkatnya sampai dengan tahun 2024 ini itu seluruh bidang tanah yang statusnya bukan hutan lindung itu belum terpetakan sepenuhnya. Karena apa? Karena itu ya kita mengesampingkan aspek politis ya. Kalau aspek politis akan berkembang sangat kemana-mana ya, termasuk terkait masalah pemetaan redistribusi, Peruna dan PTSL yang bisa kemana-mana. Masalahnya adalah paradigma pada pemetaan kadastral itu kalau misalnya nih bidangnya Pak Suryanto dengan bidangnya Ronaldo nih berdekatan. Misalnya Pak Suryanto yang mungkin lebih senior punya rumah itu sejak tahun 90-an. Pada saat mengajukan pengukuran rumah tahun 90-an, bidang tanah Pak Suryanto itu diukur menggunakan teknologi menggunakan pita ukur ataupun total station. Sedangkan Ronaldo yang baru beli tanah tahun 2024 melalui program PTSL terintegrasi itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan foto udara. Kalau paradigma yang lama itu bidang tanah yang diukur dengan teknologi terbaru itu disamakan dengan hasil pengukuran yang lama. Padahal jelas seiring berkembangnya teknologi itu hasil ukuran yang bagus itu adalah hasil ukuran yang menggunakan teknologi yang baru, GPS kah atau menggunakan foto udara kah, seharusnya yang jadi patokan yang benar adalah pengukuran yang terbaru. Tapi paradigma yang sudah terjadi bertahun-tahun adalah bidang tanah yang baru dibeli, misalnya oleh Ronaldo, itu bidangnya disamakan dengan punya Pak Suryanto. Ya, jadi misalnya hasil pengukurannya itu pasti memiliki gap atau overlap, yaitu gap overlapnya itu dilakukan
rubber sheeting supaya dia tidak terjadi gap atau overlap. Tapi masalahnya itu disamakan dengan teknologi yang lama. Sehingga kalau dicek data di GeoKKP-nya BPN, ya, wah itu berantakan sekali, ya. Akan sangat pusing pegawai BPN untuk melakukan pengintegrasian antara seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia. Sehingga sekarang kita menggunakan PTSL terintegrasi. Jadi blok-blok bidang tanah pada basis data GeoKKP yang berantakan itu nantinya bisa kita lakukan yang namanya bundle adjustment. Bundle adjustment supaya bidang-bidang tanah itu bisa teratakan dengan hasil pengukuran yang terkini. Sehingga kemarin kita bahas ada tugas mandiri ya, tugas mandiri untuk melakukan uji akurasi peta dasar. Peta dasar yang kita gunakan adalah peta apa? Kita menggunakan peta foto udara. Karena foto udara yang kita gunakan itu sebagai dasar untuk pemetaan bidang tanah. Ya, dalam melakukan pemetaan bidang tanah, karena ketelitian yang diharapkan dalam pengukuran bidang tanah itu adalah tinggi, maka harus dilakukan uji akurasi. Makanya kita harus melakukan pengukuran ICP. ICP itu adalah titik yang digunakan untuk melakukan cek koordinat dari titik yang kita plot di foto udara dengan titik yang kita ukur menggunakan metode statik radial di lapangan. Supaya memastikan bahwa foto udara yang kita gunakan untuk pemetaan bidang tanah ini masuk dalam spesifikasi teknis pekerjaan atau tidak. Kalau tidak, berarti kita harus melakukan pemetaan ulang. Tapi kalau sudah masuk, berarti kita bisa lakukan pemetaan bidang tanah. Untuk yang selanjutnya nanti kita lakukan bundle adjustment. Nah, jadi nanti hasil akhirnya adalah peta bidang tanah di GeoKKP itu adalah rapi. Ya Mas, Yefta, kita masih introduction. Jadi memang slide-nya belum jalan. Jadi kita masih membahas tentang dasar kenapa kita perlu mempelajari akuisisi data foto udara. Ya, jadi ini ada materi ya. Ini jujur materi bukan dari saya ambil dari PT Dera Sigisindo ya, yang berkolaborasi dengan Kementerian ATR BPN. Oke, apa itu fotogrametri? Menurut Van Hoef, fotogrametri adalah suatu metode atau cara untuk mengkonstruksikan bentuk, ukuran, dan posisi pada suatu benda yang berdasarkan pemotretan tunggal maupun stereoskopik ya. Kalau stereoskopik berarti pemotretan lebih dari satu foto ya. Jadi biasanya ketika kita menggunakan metode fotogrametri ada yang namanya set lap atau overlap, bagian yang dia saling bertampalan antara foto yang satu dengan foto yang lain. Kalau set lap itu bertampalan kiri kanan, kalau overlap itu bertampalan depan dan belakang. Presentase side lap dan overlap itu juga didasarkan dari tujuan pemetaan ya. Kalau ortofoto jelas side lap overlapnya lebih kecil daripada pemetaan untuk membangun 3D model. Fotogrametri adalah seni, ilmu, dan teknologi untuk memperoleh informasi terpercaya tentang objek fisik dan lingkungan melalui proses perekaman, pengukuran, dan interpretasi gambaran fotografik dan pola radiasi tenaga elektromagnetik yang terekam. Nah, ini pengertian dari Wolf tahun 1993 ya. Jadi teknologi ini itu sudah ada sejak zaman dahulu ya, zaman dahulu. Kalau waktu saya dulu zaman D3 itu saya itu kan angkatan 2009 ya. Jadi tahun 2010 ya, saya masih ingat betul 2010 sebelum erupsi Gunung Merapi yang salah satu ikon yang paling terkenal itu Mbah Marijan gitu ya. Pada saat itu wahana yang saya gunakan itu adalah menggunakan layang-layang besar. Jadi layang-layang itu dia ukurannya itu kurang lebih berapa kali berapa meter ya? 2,5 kali 4 meter kalau nggak salah. Jadi layang-layang besar itu kemudian dipasangkan sebuah kamera digital. Ya, kalau dulu masih zaman ya kamera digital ya. Jadi kamera digital itu dipasangkan pada layang besar, kemudian talinya itu bentuknya itu dia lebih tebal. Jadi seperti kabel, tapi jenis kabelnya itu saya lupa nama kabelnya apa, sehingga bisa diterbangkan. Pak, berarti fotonya tegak-tegak dong. Betul sekali, jadi fotonya itu nggak tegak. Jadi koreksi yang saya lakukan itu adalah koreksi foto supaya fotonya itu tegak, ya, fotonya itu tegak.
Dan juga susahnya kita melakukan rektifikasi. Dan pada saat kita melakukan foto udara, kita juga tidak bisa memastikan bahwa arah hasil perekaman itu adalah sesuai dengan plan flight kita. Nah, berbeda dengan teknologi yang saat ini teman-teman gunakan, baik menggunakan quadcopter atau nanti Anda menjumpai menggunakan fixed wing, itu kita tinggal setting ya di drone menggunakan flight plan, areanya mana, kemudian set length overlap-nya berapa, kemudian tinggi terbangnya berapa, dan lain sebagainya. Jadi bisa dengan cepat kita bisa melakukan pemetaan fotogrametri. Ya. Dalam hal ini, fotogrametri atau aerial surveying merupakan teknik pemetaan menggunakan wahana foto udara. Hasil pemetaan secara fotogrametrik berupa peta foto. Pemetaan secara fotogrametrik tidak dapat lepas dari referensi pengukuran secara terestris, mulai dari penetapan ground control atau GCP sebagai titik dasar kontrol hingga kepada pengukuran batas tanah. Nah, ini jelas ya. Jadi untuk pengukuran fotogrametri, jadi ada statement khusus yang membedakan antara fotogrametri dengan penginderaan jauh, ya. Penginderaan jauh dan fotogrametri itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau penginderaan jauh itu kita menggunakan wahana bisa satelit penginderaan jauh atau bisa menggunakan wahana foto udara. Tapi kalau fotogrametri itu perlu ada pengukuran terestrial digunakan sebagai GCP. Tujuan GCP untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peta foto yang sudah Anda buat itu memiliki koordinat tanah, ya, atau koordinat permukaan bumi. Ya, ini adalah beberapa ilustrasi ya, teman-teman, pemotretan udara, ya. Jadi penting teman-teman mengetahui spesifikasi kamera yang ada pada drone ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber referensi yang bisa Anda gunakan. Dari Google itu ada, misalnya Anda nanti menggunakan Cipantom 4 RTK, itu nanti Anda bisa tahu spesifikasinya, seperti halnya Anda mau beli misalnya smartphone atau beli kendaraan bermotor, Anda searching aja spesifikasi yang Anda inginkan, itu kita dapat. Kenapa kita perlu memahami spesifikasi dari peralatan alat ukur fotogrametri? Karena ini berkaitan dengan ketelitian yang kita harapkan. Karena apa? Kita kalau di fotogrametri kita harus memperhatikan yang namanya GSD. GSD itu adalah ground sampling distance ya. Atau kalau kita mengambil materi penginderaan jauh itu sama seperti resolusi spasial. Ya. Jadi untuk menghasilkan ketelitian GSD yang memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan, kita bisa set berdasarkan parameter-parameter yang saya set di grup WA kadastral itu. Ya, panjang fokusnya, ya, kemudian bisa kita sesuaikan dengan tinggi terbangnya. Sehingga untuk penentuan tinggi terbang itu sebenarnya ketika kita mempertimbangkan tinggi terbang tidak hanya berdasarkan di daerah saya itu gedung paling tinggi adalah gedung A, kisarannya 90 meter. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita harus memperhatikan berapa ukuran piksel minimum yang diharapkan dari hasil foto udara melalui hasil pengukuran GSD. Oleh karena itu, karena kita memerlukan ketelitian GSD-nya yang ditetapkan, itu baru kita bisa tetapkan berapa tinggi terbang yang diperkenankan pada drone Anda supaya bisa menghasilkan spesifikasi teknis pekerjaan itu. Ya. Oleh karena itu, kita harus mengenal alatnya. Sama, kita ngukur terestris juga sama. Ngukur terestris spesifikasi teknis total station juga kita harus ketahui. Misalnya dia telitiannya 1 detik kah, 2 detik kah, 5 detik kah, gitu ya. Kemudian jangkauan EDM-nya berapa kilometer, itu kan mempengaruhi mempengaruhi pekerjaan survei yang nanti kita lakukan kan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh, beberapa lembar foto yang kemudian nantinya akan kita akuisisi
ya, menjadi nanti tampilannya adalah tampilan foto dari beberapa foto yang saling bertampalan, dan nantinya perlu yang namanya georeferencing. Oke, kita akan membahas tentang metode pemetaan drone direct georeferencing. Ya, banyak tantangan yang harus dihadapi ketika melaksanakan pemetaan udara dengan survei ground control point atau GCP. Ingat, GCP dan ICP itu adalah dua istilah yang berbeda, ya teman-teman ya. GCP itu adalah ground control point, tujuannya adalah untuk salah satunya georeferencing atau rektifikasi. Kalau ICP itu adalah Independent Control Point. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melakukan pengecekan antara koordinat hasil foto udara dengan koordinat hasil pengukuran kita di lapangan. Tujuannya untuk apa? Untuk uji akurasi. Jadi fungsinya kan udah berbeda. GCP untuk georeferensi, ICP untuk uji akurasi. Dua istilah yang berbeda ya. Jadi teman-teman ini harus selalu diingat. Karena ini kalau nanti Anda lakukan di PIO, kemudian nanti diteruskan dalam penulisan TA, dua istilah ini adalah istilah yang berbeda. Salah satu upaya meminimalisir jumlah titik kontrol adalah dengan melakukan pengukuran posisi dan orientasi foto udara tanpa GCP atau disebut dengan Direct Georeferencing. Direct Georeferencing adalah teknik untuk menentukan parameter exterior orientation atau EO di kamera secara real time menggunakan integrasi sensor GPS atau IMU. Ya. Seiring berkembangnya zaman, UAV tipe pemetaan juga mengalami perubahan teknologi yang menggabungkan antara wahana udara dengan modul post-process kinematik atau PPK yang disebut dengan UAV PPK. Modul ini memungkinkan hasil pemetaan foto udara dengan direct georeferencing. Modul PPK yang tersemat dalam UAV memiliki prinsip yang sama dengan GNSS Engine. Metode penentuan posisi yang akan digunakan yaitu differential post-process kinematik atau PPK, di mana suatu titik ditentukan posisinya secara relatif terhadap titik lain yang diketahui koordinatnya, dan pengolahan data dilakukan berdasarkan waktu pengukuran yang sama antara base dan rover. Ya, ini kalau kita menggunakan drone PPK ya, tapi yang kita miliki adalah drone RTK ya, drone dengan modul RTK ya. Ini sebelah kiri itu adalah UAV dengan modul RTK, yang sebelah kanan adalah drone dengan modul RTK. Sama ya seperti yang kita miliki, ya. Perbedaan mendasarnya ada modul receiver GPS di atas receivernya. Ya. Sama dengan menggunakan RTK, itu kita bisa dilakukan direct georeferencing kalau kita sudah bisa setting satu base berdiri di titik khusus atau titik BM. Kemudian kita setting supaya drone itu mampu melakukan akuisisi lokasi itu bereferensi dari rover yang ada di atas drone ini dengan base yang terpasang di atas permukaan bumi. Akan tetapi, kalau kita gunakan dalam pekerjaan bidang kadastral atau pekerjaan-pekerjaan teliti yang lainnya, penggunaan ini kurang bagus karena ketelitian RTK-nya adalah kurang akurat ya, karena ketelitian spesifikasi yang ditawarkan dari drone RTK ini adalah 0,1 meter atau setara sama dengan 10 cm. Ya, jadi kalau spesifikasi pekerjaannya tidak mempermasalahkan untuk menghasilkan foto udara dengan ketelitian GCP-nya 10 cm, ya kita nggak perlu pakai GCP. Ya, tapi kalau kadastral ini karena kita ketelitian horizontalnya itu untuk keseluruhan area pada foto udara yang kita gunakan itu adalah 0,5 meter, maka GCP-nya tetap kita menggunakan GCP patok. Ya, jadi tetap menggunakan pengukuran yang tidak direct georeferencing. Nah, ini contohnya kalau yang menggunakan direct georeferencing, kita perlu menggunakan satu base yang dipasang di atas permukaan bumi dan satu rover yang tersemat di wahana drone-nya. Oke, dalam melakukan akuisisi data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita menentukan area of interest, ya. Karena dengan kita menentukan area of interest, maka kita akan mendapatkan
posisi relatif dari area yang akan kita ukur. Kemudian hasil GSD, ya, hasil GSD itu adalah ground sample distance tadi atau resolusi spasial yang diharapkan. Untuk menentukan hasil GSD ini, maka ada beberapa PR yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah Anda harus wajib hukumnya mengetahui spesifikasi teknis dari drone yang Anda gunakan. Ya, parameter kameranya gitu ya. Karena apa? Karena ini mempengaruhi tinggi terbang nanti. Kemudian yang ketiga adalah metode pengolahan, apakah itu direct georeferencing atau post processing ya, di mana nanti GCP-nya kita olah dulu menggunakan metode pengolahan GPS, menggunakan magnet tools kah, atau menggunakan Gemit kah, atau menggunakan dulu itu saya menggunakan apa ya? Saya lupa juga yang satu. Dulu itu saya lupa tuh menggunakan aplikasi pengolahan data jaring itu pakai Geo apa ya. Kalau yang S2 itu dulu saya belajar menggunakan Gemit ya. Kalau di kampus itu menggunakan magnet tools ya. Jadi bebas menggunakan metode apa. Kemudian dalam pembuatan jalur terbang itu kita adalah memasukkan area of interest, kemudian kita menentukan area mana yang Anda akan lakukan pemotretan, kemudian Anda menentukan tinggi terbang dengan mengetahui berapa GSD minimum yang ingin Anda capai. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah menentukan set lap dan overlap. Set lap itu adalah pertambalan antara dua foto yang berseberangan ya, kiri kanan. Kalau overlap itu adalah depan dan belakang. Kemudian yang kelima adalah menentukan titik take off dan titik landing ya. Umumnya pemilihan titik take off dan titik landing ini pada area yang terbuka, jauh dari interferensi pengaruh medan magnet ya, pastikan jauh dari logam ya, logam pagar itu juga mempengaruhi ya. Kemudian kabel-kabel tegangan tinggi, JTM atau JTT gitu ya. Nah, ini contohnya, ini working area-nya seluas 336.132 hektar atau setara dengan 3,361 km persegi ya. Kalau teman-teman itu berdasarkan data yang saya dapatkan dari kelas A atau ROVA itu hanya 12 hektar. Jadi kalau 12 hektar itu nanti ICP-nya untuk uji akurasi peta dasarnya itu minimal butuh 12 titik. Yaitu tertera di juknis PTSL tahun 2023 itu ada. Kemudian average height-nya ini adalah 349 meter ya. Tinggi kali, ya memang tinggi kali. Jadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah menentukan GSD. Kenapa GSD? Ya, GSD itu mempengaruhi tinggi terbang. Spesifikasi GSD itu bisa membuat kita bisa men-set tinggi terbang maksimal. Kalau misalnya kita mengacu di juknis PTSL 2023 yang saya share di WhatsApp grup survei kadastral itu GSD yang diharapkan adalah 0,15 meter. 0,15 meter itu kalau kita menggunakan spesifikasi kameranya Cipantom 4, itu kita bisa terbang sampai 500 meter itu masih masuk itu spesifikasi teknis pekerjaannya. Cuma drone ini kan dia tidak sestabil fixed wing ya. Jadi ketika kita terbang 100 meter itu udah terpengaruh angin itu dan sangat berbahaya, rawan loss signal. Jadi kita tetap dengan spesifikasi GSD seperti itu, areanya cuma 12 hektar ya kita setting 100 meter udah cukup itu untuk ngedrone di PIU. Dan saya kira 1 kali flight udah cukup. Tapi teman-teman kan dibagi menjadi 10 area ya. Jadi untuk membekali teman-teman setidaknya satu kelompok itu 1 kali flight. Kemudian ini hasil number of photos itu kita bisa prediksi dari ukuran setiap pixel dan ukuran kamera pada wahana drone yang kita gunakan. Kemudian ini adalah
waktu estimasi ya, tapi kalau untuk nanti kita menggunakan wahana drone yang kita gunakan, jumlah foto dan estimasi akuisisi data itu kan nggak perlu kita hitung ya, karena akan otomatis terhitung dari flight plan yang kita tentukan. Ya, ini mission length-nya itu juga didasarkan dari jumlah jarak yang terukur dari drone yang kita gunakan. Kemudian, dalam melakukan proses akuisisi data sebelum terbang, ya di office atau base camp-nya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perizinan terbang. Ya, ini perizinan terbang itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Ada security clearance dan lain sebagainya, di mana teman-teman tuh harus izin ke berbagai instansi sebenarnya. Ya, ke instansi ke Airnav-nya harus izin, kemudian ke TNI AU, kemudian Dinas Perhubungan, ya, kemudian Kementerian Dalam Negeri kalau keperluannya kita melakukan pemetaan ya. Tapi kalau kita ngurus perizinan ini membutuhkan waktu yang sangat banyak, waktu yang sangat panjang. Sehingga nanti yang kita gunakan untuk pembelajaran, karena kita fungsinya adalah pembelajaran, kita cukup melakukan izin pada warga sekitar. Ya. Tapi kalau misalnya kita untuk kerja profesional, sebenarnya ada beberapa tahapan perizinan yang harus dilakukan itu. Meliputi security clearance, kemudian izin terbang, termasuk pilot harus punya sertifikat, kemudian drone-nya itu harus diberikan kode atau didaftarkan ke DJku ya, DJku online. Kemudian kita juga harus mengurus asuransi untuk bukan asuransi drone-nya, asuransi jika drone itu merusak atau membahayakan warga sekitar. Jadi asuransi supaya ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, masyarakat itu mendapatkan ganti rugi yang setimpal. Nah, itu yang sebenarnya harus dipersiapkan. Ya, tapi karena ini pembelajaran, nanti dengan instruksi dari dosen atau laboran nanti untuk mendampingi pada saat drone. Kemudian pengecekan kelengkapan alat meliputi kelengkapan dan kondisi UAV dan GNSS receiver untuk base. Kalau kita menggunakan drone RTK dengan melakukan setting direct georeferencing. Kemudian kapasitas dan kondisi baterai, Anda pastikan bahwa baterainya itu minimal 60% ya. Karena kalau 60% kita gunakan flag sekali, itu kemungkinan berkurang 30% pada setiap flag berdurasi 15 menit ya. Berdurasi 5 menit ya. Jadi kalau untuk beberapa drone itu dia hanya bisa terbang 15 menit ya, dari 100 sampai 30%. Kalau baterai sisa 30% itu tidak diperkenankan untuk diterbangkan karena akan potensi energi yang tersimpan di baterai itu tidak mampu melakukan pengoperasian drone-nya. Jadi kalau baterainya habis kan sangat berbahaya itu ya. Karena wahananya jauh dari kita dan di atas tanah. Kemudian memori penyimpanan ini juga penting dan sering terjadi masalah ketika kita mau ngedrone tapi memori penyimpanan penuh ya. Jadi kegagalan dalam penyimpanan data itu juga merugikan juga itu. Jadi pastikan sebelum teman-teman PIAYO memorinya sudah kosong. Kemudian misi terbang meliputi jalur terbang, kemudian titik lokasi dan titik berdiri terbang juga harus dipastikan pada area-area yang aman ya. Dan jalur terbangnya itu melingkupi area yang akan dipetakan. Nah, ini salah satu contoh ya, kalau kita mau ngedrone, bikin flight plan, itu kita tinggal masukkan ke grid route ya, tapi kalau nanti menggunakan drone RTK, itu nanti kita ada dua pilihan utama di dashboard-nya, itu ada flight atau plan ya, kita pilih plan, kemudian kita pilih 2D plan atau 2D fotogrametri atau 3D fotogrametri. Kalau keperluannya untuk ortofoto, 2D plan sudah cukup, tapi kalau untuk keperluan 3D model, berarti kita 3D fotogrametri.
Nah, ini lebih enaknya nanti waktu praktek. Nah, ini contoh kalau seperti ini itu adalah 2D fotogrametri ya. Jadi apa namanya, identifikasi awal bahwa plan ini 2D atau 3D itu bahwa tidak ada jalur yang saling berpotongan. Jadi ini dilakukan pada satu kali jalur dengan pengaturan setlap dan overlap tertentu ya. Biasanya setlap 60, overlap 80 untuk menghasilkan hasil foto-foto yang sangat baik. Ini contoh di Jakarta Selatan ya, di Lebak Bulus. Kemudian kita bahas masih tentang proses akuisisi data. Sebelum terbang, di set kita perlu melakukan pengecekan kondisi medan meliputi lokasi medan, ya, curam, apakah banyak jaringan listrik, ataukah banyak pepohonan, itu kita harus cek, kita pastikan bahwa medan itu clear, dan tidak ada masalah, tidak ada tanah konflik, ya, karena ketika kita ngedrone, misalnya nih, di Rempang itu kita juga memiliki potensi bahaya ya kalau kita ngedrone di sana sembarangan, karena memang sedang merupakan daerah konflik, jadi memiliki potensi risiko yang besar kalau drone kita dalam bahaya. Kemudian cuaca, pastikan kita nerbangin drone itu tidak pada kondisi saat hujan. Ya, panas malah nggak apa-apa panas, tapi jangan pada saat hujan. Kemudian pengecekan kondisi UAV itu apakah terhubung dengan controller atau tidak, ya kita harus pastikan koneksinya. Jadi nanti untuk praktikum besok, teman-teman yang ditugaskan sebagai pilot harus benar-benar memahami ini. Kemudian kalibrasi IMU dan kompas, di kemarin yang dengan kelas B itu saya sudah melakukan kalibrasi kompas dan IMU, seharusnya ini langsung bisa diterbangkan. Kemudian memori SD card-nya harus memastikan bahwa masih tersedia memori untuk perekaman data dan tentunya adalah sinyal GPS. Kemudian kalau kita menggunakan direct georeferencing, kita harus melakukan pengecekan base. Base berdiri pada titik benchmark, ya, dan base melakukan logging data GPS ya. Kalau ini menggunakan direct georeferencing, karena kita menggunakan post processing georeferencing, maka ini tidak perlu kita perhatikan untuk yang pengecekan base. Yang harus kita pastikan adalah pembuatan base atau patok yang kita pasang di nantinya di mana PIO itu harus bisa dilihat di foto udara. Kalau misalnya kita menentukan GSD-nya 0,15 meter, berarti spesifikasi resolusi spasial foto udara Anda itu kan disetting 0,15 meter atau 15 cm. Berarti nanti ukuran GCP-nya untuk menentukan bentuk fisik GCP-nya itu harus ditandai dengan terpal, minimal ukurannya itu adalah 20 cm ya, 20 cm. Jadi tanda silang minimal 20 cm lah. Jadi sehingga kita bisa menemukan di foto udara. Jadi georeferencingnya akan lebih mudah. Oke. Kemudian terkait, saya overtime ya, bentar. Mungkin tambah overtime 2 menit lagi ya, biar saya tuntaskan dulu materi ini. Proses akuisisi data untuk pelaksanaan misi, kita upload misi ke UAV ya. Tapi kalau untuk yang nanti beberapa perangkat itu, termasuk perangkat yang kita gunakan, kita nggak perlu bikin misi. Jadi bikin misinya, nggak perlu kita bikin misi di software misalnya Pix4D atau software yang lain, kita langsung bikin misinya di controllernya UAV atau controllernya drone ya. Kemudian kalau sudah kita melakukan take off UAV, ya pastikan terhindar dari pengaruh medan magnet, ya. Kemudian pemantauan saat proses misi, makanya perlu minimal ada 2 orang ya yang dalam menerbangkan drone, 1 orang sebagai pilot, 1 orang sebagai observer. Kemudian observer itu mengamati ya pergerakan UAV ya. Kadang itu kalau nggak diamati UAV-nya bisa lari kemana-mana. Meskipun kita udah setting nih return to home ya, tapi nggak menutup kemungkinan drone-nya itu bisa hilang tuh. Kemudian kesesuaian posisi UAV terhadap jalur terbang ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan apakah sesuai jalur terbang atau tidak. Kemudian perekaman data tersimpan dalam memori, sinyal telemetri tersambung antara UAV dengan remote control. Ya, makanya sensor-sensor itu harus dipastikan aktif.
sensor terhadap gedung, sensor-sensor bahwa ketika terjadi loss sinyal GPS atau loss koneksi dengan remote control, dia akan dituntun home. Kemudian kondisi baterai, pastikan kondisi baterai sebelum terbang minimal adalah 60%. Kalau di bawah 60% masih bisa terbang dengan catatan waktu tempuhnya tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Kemudian cuacanya pastikan tidak pada saat hujan. Kalau hujan ataupun mendung itu tidak diperkenankan untuk menerbangkan drone. Kemudian posisi landing UAV, pastikan ketika Anda menerbangkan UAV, Anda pada area yang terbuka dan tidak ramai, dan ketika menurunkan UAV, maka harus pastikan pada area yang sama itu tetap tidak terjadi keramaian yang mengganggu landing UAV. Jadi saya pernah melakukan pengukuran ini ya dengan proyek Perkintan kemarin. Itu mau tidak mau drone-nya ini diterbangkan dari pinggir jalan. Jadi sebelum take off atau landing UAV, maka kami harus menandai pada area sekitaran itu dengan diameter, maaf, jari-jari 5 meter ya, berarti diameter 10 meter, supaya tidak ada lalu lintas apapun di sekitar titik take off ataupun landing, supaya UAV kita tidak mengalami masalah-masalah khusus. Kemudian proses akuisisi data setelah terbang adalah pengecekan data GPS base, ya kalau kita menggunakan direct georeferencing, kemudian GPS pada UAV, dan data foto udara. Jadi pastikan setelah Anda ngedrone, datanya langsung diekspor di flash disk dan dibuka di laptop. Kemudian selanjutnya kita adalah pengecekan kelengkapan kondisi UAV dan GPS base. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang terkait fotogrametri dan beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan terkait penerbangan dengan menggunakan teknologi drone ya. Dan sebenarnya masih ada satu materi ya, jadi tentang akurasi pengamatan, pengukuran, dan pemetaan. Ya ini silakan teman-teman mempelajari secara pribadi ya, karena ini juga saya sudah overtime cukup lama ya. Mungkin itu aja teman-teman. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa ditanyakan via grup atau Japri ya, karena ini saya sudah overtime. Untuk absensi mungkin saya samakan dengan absensi short headline ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.